Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fi wa fikum fitr amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa ayata adaba yen to didik etika. Oh salah. Ayata adaba yen to ya, berlatih etika, ya, berlatih adab. Latihan ya. Sopo alwaladu anak min sigharihi awit saking cilike anak sejak dini. Kita harus latihan. Bukan berarti kita sekarang wis kadaluarsa ya. Ya belum. Ya belum. Karena kita juga masih kecil apa sudah tua? Pokoknya ngira isi dawa, masih pengen urip dawa ya, tapi masih latihan beretika masih apik. Ya. Ya terus batas etika kayak apa? Yaitu yang kadang sulit. Ya, tapi paling tidak orang yang berada di sekitar kita ini ya, tidak pernah tersakiti, selalu ya, ayem dan tentrem dengan keberadaan kita ya insya Allah ya enak. Ya. Ahmadu utawi Ahmad iku waladun anak sohirun kang cilik. Ahmad adalah anak yang masih kecil. Lakinahu tetapi ne utawi Ahmad iku adibun nduweni etika. Atau nduweni kesopanannya. Wali hada krono iki adab karena Ahmad sejak kecil sudah beretika, sudah sopan, nduweni adab, yuhibbu mongko dadi seneng hu ing Ahmad sopo abuhu bapake Ahmad. Pertanyaannya, kita ini ya, sudah beretika atau belum? Kalau sudah, ya, tinggal seberapa luas orang yang senang dengan kita. Wahua utawi ya, Ahmad aidon hale meneh beretika. Di samping Ahmad juga etikanya bagus. Pak Aidon bingung sama ini. Hale meneh ngono tok ya. Ya tengeri ta ben esuk ora hale meneh ngono. Meneh ngendi. Di samping Ahmad ini anak yang masih kecil tapi sudah beretika. Ahmad juga iku yuhibbu seneng sapa Ahmad asuala ing takon. Ahmad suka bertanya, kapan ngan kulli syai'in saking saben suwiji perkara la yafhamu kang ora mahami sapa Ahmad hu ing kulli syai'. Setiap hal yang tidak ngerti, kurang paham, Ahmad selalu menanyakan supaya tidak kesasar dan supaya tidak salah ngecakno. Dengan kata lain, ini nanti pertanyaannya, ketika kita tidak tahu sesuatu, kemudian kita beralasan, tidak mau tanya dengan alasan malu, isin, berarti etikanya kurang ya. Kenapa? Karena dengan adanya tidak mau menanyakan, ya semakin tidak paham. Tapi kadang kalau mau tanya juga
Ada bingung apa yang ditanyakan ya. Ya. Bingung dan apa yang mau ditanyakan. Ya. Nah, tapi yang jelas ketika kita mau melakukan sesuatu kemudian kok kita tidak paham, ya lebih baiknya kita menanyakan. Ya. Nah, misal kira-kira Anda melihat bajunya teman Anda sudah kotor. Nah, terus langsung dicuci, jangan salah. Terus ya kalau bisa tanya dulu itu lebih baik. Mas apa-apa itu bajunya sama kotor ya. Tak cucikan ya. Ya. Misal. Seandainya enggak bilang-bilang langsung dicucikan, ya bagus kadang, tapi ternyata dia sengaja enggak belum dicuci biar tebal dulu. Misal itu nanti kesalahan lagi. Misal. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan sesuatu dengan landasan dan berdasarkan ngerti bahwa yang kita lakukan ini apik maksudnya. Di sana congon orang. Wadata yaumin lan ing dalem suwiji dina pada suatu hari tanazzaha ya. Bersih-bersih sapa Ahmad. Ini namanya apa? Manga abihi bareng sartane bapake Ahmad. Pada suatu hari Ahmad ya, membersihkan, ya senang-senang ikut membersihkan dengan bapaknya, membersihkan fi bustanin ing dalam kebun. Kebun dia merapikan kebun atau kebun. Faro'a mongko weruh sapa Ahmad syajarata wardin ya, ing wit kembang mawar. Kemudian dia melihat pohon bunga mawar jamilatan kang bagus. Walakinaha lan tetapine syajarata wardin iku muwajjatun ya, bengkong mengkelung ini. Pohon mawar tumbuh dengan indah cuma mengkelung ya, bengkong. Fakola mongko ngucap sopo Ahmad, maka Ahmad berkata, ma ajmala hadhihi syajarah, ma ajmala duh baguse, alangkah indahnya apa hadhihi syajaratu ikilah wit, walakin lan tetapine lima aja krono opo ya abi duh bapak ingsun hiya utawi syajarah iku muwajjatun bengkok. Pohonnya indah, tapi sayangnya kok bengkong ya, tidak lurus, tidak tegak. Kenapa ya? Ya, sini. Ya, come here. Fakola. Come here. Fakola mongko ngucap sapa? Abi. Fakola mongko ngucap soal abu bapake. Ababa. Yes. Ababa. Fakola mongko ngucap soal abu bapake. Baba. Li'annal bustaniya ya. Krono sak temene tukang kebun.
iku layak tani ora ngrumati sapa bustani orang ngrumat atau orang nemen-nemeni ya. Dia memelihara bita kewimiha kelawan jejegaken atau ngelurusaken syajarah min sigharihi awit wektu cilike hari syajarah. Jadi kenapa? Itu nak ya karena tukang kebun sejak pohon itu masih kecil ini tidak pernah dipelihara dengan baik dan diupayakan untuk diluruskan, makanya jadi bengkok. Ya fasorot mongko dadi apa hari syajarah iku muwajatan bengkong. Ya. Lah ketika dijawab kayak gitu bagaimana? Ya. Fakola mongko ngucap sapa Ahmad al ahsanu utawi kang luwih bagus iku anu kawi yen to jejegaken sapa ingsun jejegaken sapa ingsun ha ing hari syajarah al ana ing dalam waktu saiki al-ana ing dalam waktu saiki. Wah kalau kayak gitu berarti alangkah baiknya jika saya sekarang meluruskan ya. Fadhahika mongko guyu sapa abuhu bapake Ahmad. Fadhahika mongko guyu sapa abu bapake Ahmad. Faqala mongko jawabi sapa abuhu lahu mar Ahmad. Jadi mendengar apa yang dikatakan Ahmad. Wah, kalau kayak itu maka yang terbaik kita sekarang meluruskan saja, Pak. Pohon itu kita luruskan, kita jejegaken. Bapaknya tersenyum. Waqala lan jawab sapa abu ing Ahmad. La ya ta'ata. La ya ta'ata orang mungkin ya. Untuk ya. Kita untuk melakukan itu sekarang sulit. Zalika ing iku jejegaken. Kalau sudah besar kayak gitu, ini sangat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin untuk dijejegeno nak. Ya waladi dohana ingsun. Kenapa? Li anaha krono sak temene syajarah, berarti syajarah mau ya. Iku kot kaburot temen wis dadi gede. Kot kaburot temen wis dadi gede karena sudah tua. Wa ghaluzat lan wis dadi kandel. Sudah kandel, sudah kuat apa syabuha batange syajarah. Nah, dari kisah tadi, kisah adanya pohon apa tadi? Pohon mawar, bunga mawar yang sudah tumbuh dewasa, bunga indah, terlihat indah, tapi sayangnya bengkong. Nah, ketika ya pendapat Ahmad mau diluruskan, kalau sudah besar, sudah kuat batangnya, kira-kira sulit. Anda mau meluruskan pohon ringin yang sudah besar, kira-kira ya malah bisa patah. Kalau tidak patah ya malah sampai ora kuat ya. Cara ya.
Sehingga berkata tidak mungkin. Lah kalau kayak gitu maka bagaimana? Ya paling mungkin untuk meluruskan dan jejegaken itu tatkala masih kecil. Lah dari kisah itu bagaimana? Ya sama seperti kita. Ketika kita sudah gede, sudah tua, etikanya kita masih orang lurus, ya bisa dikatakan tidak mungkin untuk diluruskan. Ya masih mungkin, tapi sudah sangat sulit. Oleh sebab itu maka alangkah baiknya dan seharusnya kita sejak sedini mungkin ini untuk berlatih akhlak, sedini mungkin untuk beretika, meskipun itu berat, tapi akan lebih berat lagi ketika kita sejak dini ini belum beretika, baru nanti ketika sudah tua mau belajar ini akan semakin sulit. Ya. Ibarat pohon yang ketika sejak kecil ditanam jejeg, nanti rada mengos sithik terus ndang dilurusno, ini akan lebih mudah daripada nandur asal tandur, kemudian setelah pohonnya ini besar baru mau diluruskan. Ini berarti kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Fakadzalika mongokaya ikulah wit mawar, sajarati mawar. Begitu juga seperti tadi kisah tentang pohon mawar ya. Yang ketika sudah besar itu bisa dikatakan tidak mungkin untuk diluruskan kembali. Alwaladu utawi bocah atau anak. Aladzi ya walad lam yata'adab kang ora latihan etika sopo walad, ya, tidak berlatih etika walad min sihorihi awit waktu cilike walad. Begitu juga kita orang lain anak ya, yang tidak berlatih etika, tidak diajari beretika ya, sejak sedini mungkin, maka juga akan sulit, bahkan bisa dikatakan nyaris tidak mungkin untuk nanti etikanya, perilakunya diluruskan. Nah, oleh sebab itu mumpung kita belum kadaluarsa banget, ya, masih banyak waktu untuk merubah, maka kita sejak sekarang ini berupayalah untuk memperbaiki, berupayalah untuk merubah ya, dan menghiasi diri dengan etika-etika supaya nanti ketika tua kita sudah terbiasa. Ya. Jadi ketika sejak kecil, karena ketika sejak kecil kita tidak berlatih etika, maka la yumkinu, ora mungkin apa takdzibuhu didik etika ing walad fi kibarihi ing dalem nalika tuane walad, ketika sudah tua. Ini misalkan tidak mungkin. Ya sangat berat itu, sangat berat. Sehingga nyaris tidak mungkin. Ya. Itu ya. Ya. Maka kita latihan beretika ya, meskipun batas secara pasti etika itu kayak apa itu memang sulit untuk dipastikan ya. Tapi paling tidak adalah tingkah laku, tingkah pola, perilaku, tutur kata ya. Dan perbuatan sebenarnya yang kira-kira dianjurkan oleh agama. Kalau tidak, paling ya, kalau mau yang agama itu kayak apa kita bingung ya, paling tidak ya baik itu merupakan perilaku, baik merupakan tutur kata yang kira-kira tidak ya secara akal sehat, ini tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak membuat orang lain gelisah. Kalau itu sulit, paling tidak ya perkataan seperti apa yang menurut standar ya naluri sehat kita, orang lain mengatakan suatu pada kita, kok kita tidak senang, maka kalau kita melakukan hal yang sama, orang lain pun tidak senang. Maka hal itu perlu dihindari. Ya, iya. Ibaratnya ketika ya cara wong Jawa, wong tua
Ya, ketika dijiwit loro, maka ojo jiwit. Ya, siji. Nah, terus kenapa kita harus meskipun kepengen jiwit kemudian kita tidak jiwit, kemudian kita membentengi diri dengan pepatah Jawa lain, apa? Wong nandur ngunduh. Dan kata lain, ketika kita tidak pernah menyakiti orang lain, insya Allah kita juga akan ngunduh kepenak dan ngunduh tidak disakiti oleh orang lain. Lah jika kayak gitu, maka kita bertingkah laku, kita bertutur kata yang baik, yang sopan, ini pada dasarnya sedang memuliakan, sedang menghormati diri kita. Kenapa? Ya sudah, kira-kira seandainya Anda ya boso ya, Anda boso nanti sih, Anda boso orang lain, Anda sopan kepada orang lain, kira-kira apa yang akan Anda panen? Orang lain pun akan boso pada kita, paling tidak orang lain pun akan sopan kepada kita. Tapi sebaliknya ketika kita ya serogol ngomongnya orang kena, terus kemudian ya tidak sopan kepada orang lain, maka kita juga akan diperlakukan yang sama karena kita nandur ri ini harapannya. Iya. Allahu utai Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Kono tok isi ya. Ki apa ke? Oh, bab ya. Tadi semula saya ya. Jadi apa meneh? Ya, semula saya. Jadi pokoknya diusahakan lah ya. Meskipun Anda, saya dan yang lain ini sudah tidak terlalu kecil banget, tapi kita masih termasuk kalau dihitung umum saja umur tekan 60 tahun, maka kita masih banyak waktu sehingga kita masih dini. Maka sisa yang masih banyak ini kalau jangan disia-siakan dan digunakan ya untuk merenovasi etika kita sehingga kita dalam apapun ucapan, perilaku dan sebagainya yang kita lakukan sehari-hari dilandaskan dengan etika dengan sopan santun ya, dengan perbuatan yang layak dan sesuai ya paling dengan aturan agama, norma sosial maupun adat istiadat ya. Kira gitu ya, mudah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.